Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga sahabat-sahabat di mana saja berada diberikan kesehatan, kelancaran, keberkahan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini sedang musim hujan di Bekasi, bahkan di beberapa kota daerah ya kena banjir. Kita berdoa kepada yang sedang diberikan musibah banjir, Allah berikan ketabahan, kekuatan iman dan Islam. Dan kita yang masih Allah berikan keselamatan, mudah-mudahan kita diberikan rasa syukur terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, banyak yang bertanya, psikosomatis, anxiety, kenapa semakin bertambah? Nah, betul sekali, memang banyak yang masuk ke WA klinik RPB di 0822 99 21 9988. Itu bertanya, Kang Asep, ini saya berdebar-debar, kecemasan berlebihan, terus kayak gitu. Dan itu orang baru banyak orang yang baru kena. Ya, saya sampaikan, dari mana tahu nomor handphone saya, nomor handphone RPB klinik? Ada yang dari YouTube, ada yang dari Facebook, ada juga yang dari TikTok, sahabatku. Ternyata di berbagai tempat semakin bertambah penyakit psikosomatis ini. Kadang-kadang mereka tidak tahu sakit apa ini, gitu. Karena memang mereka kebanyakan sudah berobat, udah konsultasi, ya. Bahkan tidak sedikit yang sudah ke rumah sakit jiwa, ke dokter kejiwaan, udah diruqyah, berbagai macam jenis pengobatan yang ditempuh sebagai ikhtiar. Tapi kebanyakan mereka mengatakan bingung, katanya. Kata si A, GERD, kata datang ke sini asam lambung, datang ke sini gastritis, datang ke sini masukan jin, kena guna-guna, makin penuh di kepala. Saat penuh di kepala akibat dari diponis A, B, C yang menakutkan, ditambah lagi semakin penasaran, ya kan, mencari-cari di medsos, mencari-cari di Google, penyakit apa ini. Semakin dicari, semakin tambah informasi, bukan semakin tenang, justru semakin menakutkan. Betul nggak? Semakin takut, semakin panik, semakin nggak bisa tidur, nyari tahu lagi gejala insomnia, akibat bahaya dari insomnia, makin takut lagi, baca lagi, membaca tentang ada yang meninggal karena asam lambung, masih makin takut. Kemudian ada yang tanda-tanda kematian, makin kacau aja pikirannya, makin nggak bisa tidur, sahabat, dan makin tidak jelas. Siang nggak jelas, malam nggak jelas, makan juga merasa nggak nyaman, nggak enak, nggak ada nikmat-nikmatnya. Itulah psikosomatis. Nah, sehingga makin ketakutan, makin panik, berdebar-debar, kecemasan, kekhawatiran berlebihan, keringat dingin, pada biru-biru, lemas aja, cepat ngos-ngosan kalau bicara,
apalagi jalan kaki, udah nggak mau lagi kerja, udah nggak sanggup lagi jalan kaki ya, udah nggak sanggup lagi untuk datang ke tempat-tempat ramai karena perasaannya memang kenapa takut pingsan. Nah inilah yang dirasakan oleh saya. Jadi sebelum Anda, terlebih dahulu saya sudah hampir 12 tahun sampai sekarang sudah sembuh, alhamdulillah, Allah yang menyembuhkan. Jadi 2 tahun lamanya perasaan seperti itu, waduh luar biasa. Oleh sebab itu Nik RPB Bekasi fokus saya mengobati psikosomatis ini, penyakit medis ya, yang disebabkan 80% dari pikiran, dari kepanikan di dalam memori yang tersimpan. Akibat apa? Akibat dari informasi-informasi yang didapat yang salah. Akibat trauma fisik dan psikis sebelumnya. Dan kemudian 20%-nya itu dari secara medis. Apa itu? Karena orang yang psikosomatis semakin cemas, panik, khawatir, fokus ke dalam penyakitnya, maka malas makan, minum malas, lupa minum teh manis, lupa makan nasi, makannya malah bubur, makin lemes dia. Kadang-kadang sehari cuman 3 suap ya kan, makin lemes. Kenapa? Glukosanya semakin kecil. Tadi ada yang WA saya, Kang Asep saya lemes keringetan, ternyata klien baru. Coba dicek gulanya, pasti rendah. Pas dicek berapa? 88. Nah 88 itu rendah Bapak Ibu, hipoglikemi. Normalnya berapa Kang Asep? 110 sampai 170. Nah kalau Bapak Ibu hadir ke puskesmas, rumah sakit, kebanyakan mereka mengatakan, wih bagus normal. Nah, karena beliau-beliau itu fokus kepada gula darah yang tinggi, diabetes. Jadi kalau gula darah rendah dianggapnya normal. Nah, nggak salah beliau, nggak salah. Tetapi masih mendingan dicek gula Bapak Ibu. Kebanyakan yang keluhannya lambung nggak dicek gula. Nah, padahal kalau masalah gastritis, asam lambung, GERD, karena psikosomatis wajib cek gula darahnya. Tapi kalau masalah lambung biasa, mah biasa, gastritis biasa, nggak ada panik cemasnya, nggak perlu cek gula, nggak perlu. Yang perlu cek gula itu kalau masalah lambung, tapi karena ada panik, cemas, dan ketakutan yang luar biasa. Nah itu Pak, wajib cek gula darah. Kenapa yang ditakutkan? Bukan takut gulanya tinggi, takut gulanya terlalu rendah. Karena gula darah di 40 itu pasti pingsan, koma, siapapun itu. Dan gula darah itu setiap jamnya naik turun, tergantung dari pikiran. Nah, kalau banyak yang terpikir, mikirin penyakit, mikirin kematian, gula darah turun cepet. Ditambah kurang makan, makin turun. Ditambah kurang tidur karena lihat handphone terus, makin turun. Ditambah lagi kurang minum air putih sama teh manis, air gula, makin turun. Lah kalau udah 80 gemeter, tremor. Di angka 60 makin tremor, lemes, berdebar-debar, sesak, napas enggak 100%, cuman harus begini. Betul apa enggak? Nah jadi kalau napas itu kayak berat, harus digituin, nggak bisa dengan sendirinya, tapi harus pakai tenaga. Nah itulah ketika gula darah rendah pasti akan terjadi, lemes, keringat dingin, keliengan, mata burem, kemudian nggak nyaman di sini, di punggung, di dada, agak nyeri dikit di dada kiri, tengah, dan belikat kiri. Betul apa tidak? Tuh. Kalau ditambah lagi, wah harus bantalnya 4, 5. Nah, kalau seperti itu makin pusing kepalanya, kebal kepalanya saat bangun tidur itu, makin terasa keliengan sempoyongan. Akibat jantung terlalu di bawah, kepala di atas selama tidur, seperti itu.
maka oksigen nutrisinya kurang lancar ke otak kiri, tengah, dan kanan. Makanya sering keliangan, sampai beberapa tahun pun akan seperti itu kalau bantalnya setinggi itu, apalagi tidurnya terlentang gini. Nah, masih mendingan tidurnya miring kanan, bagus itu, supaya pembuluh darahnya tetap terbuka ke arah kepala. Nah, itulah penyebabnya psikosomatis semakin banyak sekarang, karena memang banyak, satu, kurang olahraga, dua, makan kurang karena terlalu fokus kepada gadget misalkan. Nah, itu ketika kecapean, makan kurang, istirahat kurang, nasi kurang, glukosa rendah, nah suatu saat kecapean besok, maka akan terjadi lemas, keringat dingin, gemetar, langsung kayak merinding gini, seperti seakan-akan mau jatuh pingsan. Nah, sejak itulah maka terjadilah psikosomatis. Begitu Bapak Ibu. Jadi pahami dulu nih kalimat saya, pahami dulu. Psikosomatis itu apa? Kenapa terjadi lemas, keringat dingin? Secara medisnya kayak gitu. Hipoglikemi dan air putih yang kurang, geraknya kurang, tidur kurang. Nah, secara psikisnya, siapapun yang sedang panik, cemas, khawatir berlebihan, maka akan menyebabkan pembuluh darah kita mengecil, menyempit, sehingga aliran darah kurang lancar ke seluruh tubuh. Kalau kurang lancar ke kaki, lemas, kurang lancar ke jantung, berdebar, kurang lancar ke jantung lagi, sakit, kurang lancar ke jantung, sesek. Kurang lancar karena penyumbatan pembuluh darah ke kepala, maka keliangan, keringat dingin, gemetar. Nah, jadi penyebabnya dari psikis dan dari fisik. Fisiknya tadi glukosa darah yang rendah, hipoglikemi. Dari psikisnya kepanikan, ketakutan. Semakin banyak membaca, makin banyak menonton hal yang menakutkan, makin tersimpan hal-hal yang buruk, ketakutan demi ketakutan makin bertumpuk di situ. Maka akan semakin parah dan kacau. Maka kalau saya cek, lihat di komunitas anxiety psikosomatis, GERD, asam lambung di Facebook, itu dahsyat Bapak Ibu. Setiap hari itu ada ribuan setiap hari keluh kesahnya gitu aja statusnya. Maka ketika orang yang mau sembuh dari psikosomatis kemudian membaca postingan mereka, aduh seakan-akan hidup tidak ada gunanya, makin lemas Bapak Ibu yang baca. Kemudian aduh saya tadi malam gak saya tidur, hampir ke UGD lagi. Nah, dengar UGD udah berdebar-debar padahal mau sembuh Anda. Kemudian aduh ini terus keluh kesah ada di posting, belum di komentarnya banyak ratusan bahkan ribuan, dibaca oleh Anda. Itu sama aja Anda memasukkan racun toksik ke dalam pikiran Anda. Kalau Anda sayang, pengen sehat, pengen sembuh lagi, satu, selain tadi gula diperbaiki, air putih perbaiki, juga stop. Anda harus keluar dari komunitas penyakit yang sama, karena ini penyakit beda psikosomatis ini. Selanjutnya Anda harus perbanyak hal-hal yang positif, melihat, mendengar yang positif, yang bikin Anda semangat, bikin Anda tersenyum, tertawa ya. Yakin kepada Allah, istighfar, sholawat perbanyak, sholat dan baca Quran perbanyak. Nah, itu perbanyak. Terus ngobrol dengan orang perbanyak, ya jangan menyendiri aja. Seperti itu. Nah, begitu sahabat-sahabat ya. Dan ingin sembuh, maka ikuti audioterapi 1 sampai 15 yang saya adakan gratis Bapak Ibu. Silakan. Halal, silakan. Halal, silakan dicek audioterapi Asep Bruder ya. 1 sampai 15 halal, silakan, nggak usah bayar. Yang penting Anda sehat. Setiap malam dengerin itu selama 100 malam. Yang kedua, juga sahabat-sahabat, ikuti protokol kesembuhan psikosomatis yang saya berikan ketika Anda WA saya di 082299219988. Saya akan berikan protokol kesembuhannya.
makanan yang harus dihindari, sholawatnya berapa, istighfarnya bagaimana, kemudian cara hidup dari pagi sampai malam bagaimana, apa yang harus didengar, yang harus dimakan apa, yang nggak boleh dimakan apa. Nah, itu ada item poin-poinnya yang Bapak Ibu tinggal ngejalanin aja. Udah punya herbal, tinggal minum herbalnya, konsultasikan nanti dengan saya, silakan. Audio terapinya udah saya siapkan gratis, ya silakan. Nah, yang udah punya herbal Habs Pro, tinggal itu aja, lanjutin pagi malam, pagi malam, pagi siang, pagi sore, pagi sore. Kalsinya malam aja, udah cuma 2 macam aja, Habs Pro dan kalsi, atau Habs Pro dengan Ayamil, udah cuma 2 aja, gak usah tambah-tambah obat yang lain. Kalau Anda punya obat medis dari dokter, lanjutin nggak apa-apa, ya. Jarak 2 jam baru minum herbalnya, ya. 2 macam herbal ini di dalamnya udah lengkap, udah. Untuk yang psikosomatis, untuk ke lambungnya ada, ke jantungnya ada, ke aliran darah ada, supaya lebih fokus pikirannya ada juga, ya. Jadi Habsor dan LVN kalsi. Kalau udah punya herbal sendiri, lanjutin herbal sendiri. Seperti itu aja, simple Bapak Ibu, simple. Tujuan saya hanya Bapak Ibu, sahabat-sahabat, supaya cepat sembuh. Kenapa? Karena hidup dengan psikosomatis seperti nggak hidup, seperti di alam mimpi. Nggak jelas hidupnya, nggak kepikiran lagi orang tua, nggak kepikiran lagi pasangan hidup, nggak kepikiran lagi anak, nggak kepikiran lagi kerjaan. Setiap hari yang terpikir adalah mati penyakit, betul nggak? Ya, mau sampai kapanpun Anda akan seperti itu, dan semakin bertambah parah kalau tidak segera diperbaiki. Bagaimana caranya? Stop membaca, menonton, melihat, mengikuti hal-hal yang membuat Anda ketakutan. Nah, itu aja, simple. Perbanyak hal yang membuat Anda bahagia dan membuat Anda dekat dengan Allah. Udah, itu aja. Keluar dari komunitas yang buruk, komunitas yang penyakit yang keluh kesah, ya, hindari. Keluar dari grup-grup itu, keluar aja Bapak Ibu, ya, seperti itu. Kemudian perbanyak zikir, sholawat, ya. Insya Allah dibantu dengan herbalnya, dibantu dengan audio terapinya selama 100 malam gratis di channel Asep Bruder, ya. Demikian, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.